Chido Obi menghilang dari skuad senior Manchester United. Manajer Manchester United, Ruben Amorim membeberkan penyebab mengapa Chido Obi menghilang dari skuad Manchester United. Ia menyebut bahwa sang striker masih belum siap untuk bermain di tim utama Setan Merah. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Amorim membeberkan alasan mengapa ia tidak melibatkan Chido Obi di tim senior MU musim ini. Ia menilai sang striker masih terlalu muda dan butuh waktu agar siap bermain di tim utama MU. Chido merupakan salah satu pemain yang bisa jadi opsi bagi lini serang kami. Tahun lalu dia sudah bermain di tim utama kami. Namun saya pribadi menilai ia terlalu cepat masuk tim utama kami. Memasukkan pemain berusia 16 tahun ke tim utama kami itu tidak mudah. Dia pasti mengalami sejumlah kesulitan. Karena ia terlalu dini masuk dalam tim utama kami. Buka Amorim. Luke Shaw kena semprot Neville usai tampil loyo saat hadapi Everton. Gary Neville mengkritik performa Luke Shaw saat Manchester United menderita kekalahan saat menjamu Everton pada laga di awal pekan ini. Meski berhasil kembali menjadi pilihan utama Setan Merah, namun performa Shaw masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Gary Neville mengkritik Shaw karena dinilai masih tampil buruk terutama saat MU dikalahkan oleh Everton di awal pekan ini. Neville menilai Shaw seharusnya lebih aktif membantu serangan saat United unggul jumlah pemain. Namun, Neville melihat Shaw terlalu lambat dalam melakukan pergerakan. Saya tidak bilang mudah bermain melawan 10 pemain. Tapi Anda harus bermain dengan sedikit urgensi. Anda harus mengerahkan sebanyak mungkin pemain ke depan, ke area pertahanan lawan. Shaw sudah mulai maju sedikit, tapi harus kita akui, dia maju dengan santai seperti jalan-jalan, ujar Neville kepada Sky Sports. Legenda MU sambut kembalinya Lisandro Martinez dari cedera jangka panjang. Legenda Manchester United, Norman Whiteside, mengaku sangat gembira melihat Lisandro Martinez telah pulih dari cedera parah dan kini mulai berlatih. Martinez untuk pertama kalinya masuk ke dalam daftar pemain MU saat mereka dikalahkan oleh Everton di awal pekan ini. Namun, sang pemain bertahan tidak dimainkan oleh Ruben Amorim karena menilainya masih terlalu dini untuk menurunkan Martinez di sebuah laga kompetitif. Meski demikian, Norman Whiteside mengaku sangat bahagia melihat Martinez telah pulih dari cedera yang sempat membekapnya. Saya menyukai dia. Itulah yang Anda inginkan. Anda menginginkan orang-orang yang ingin menang dan dia salah satu dari mereka yang akan mengembalikan semangat seperti itu di Old Trafford karena dia punya sedikit semangat juang dalam dirinya. Bukan? Ujar Whiteside. Dipermalukan Everton, Gary Neville tuduh Man United terlalu berpuas diri. Legenda Manchester United, Gary Neville menuduh tim asuhan Ruben Amorim berpuas diri setelah menelan kekalahan dari Everton dan menyatakan hasil itu akan merusak kepercayaan terhadap pelatih kepala mereka. Tim Amorim seharusnya berada di posisi kelima dalam klasemen jika mendapat tambahan 3 poin. Tetapi setelah kekalahan pertama mereka dalam 6 pertandingan, mereka duduk di posisi ke-10 dengan catatan yang sama dengan Everton. Pada podcast Gary Neville, mantan bek kanan United itu mengecam pemain United dan mengatakan hasil itu telah menghapus semua kerja bagus yang telah dilakukan dalam beberapa minggu terakhir. Itu penampilan yang sangat buruk. Rasanya seperti Anda telah maju 2 atau 3 langkah. Semua orang merasa sedikit lebih baik. Dan Anda baru saja kembali ke awal lagi. Itu rasa puas diri. Dan rasa puas diri akan membunuhmu. Begitu kamu berpikir, sebagai pemain sepak bola, bahwa kamu hanya perlu bermain di lapangan itu dan kamu adalah Manchester United dan kamu bisa bermain. Tamatlah sudah, ujar Neville. Takluk dari Everton, Matthijs de Ligt akui Manchester United terlalu pasif. Matthijs de Ligt mengatakan Manchester United kurang bersemangat dan menyesalkan fakta bahwa mereka bermain sesuai kekuatan Everton dalam kekalahan 1-0 mereka pada hari Senin 24 November. Matthijs de Ligt menyesalkan kurangnya ketajaman Manchester United saat mereka menyaksikan 4 kemenangan beruntun di kandang sendiri terhenti. Jelas sekali, malam yang buruk bagi kami. 70 menit kurang lebih, 11 lawan 10, kebobolan 1 gol, dan tidak banyak menciptakan peluang. Beberapa, tapi tidak cukup untuk pertandingan melawan 10. Malam yang mengecewakan. Dari sisi kami kurang maksimal. Kami tidak berhasil berlari atau memasukkan pemain ke kotak penalti. Mereka kuat di udara. Jadi kami tidak punya pemain yang bisa mencetak gol dari sana. Intinya, kami bermain sesuai kekuatan mereka, ujar de Ligt. MU dan Chelsea siap saling sikut demi Hassan Ouedraogo. Manchester United dan Chelsea dikabarkan akan bersaing untuk mendatangkan gelandang muda milik RB Leipzig, Hassan Ouedraogo, tahun depan. Hassan Ouedraogo pada saat ini dikenal sebagai salah satu pemain muda paling menjanjikan di daratan Eropa usai tampil memukau di RB Leipzig. Bahkan,
Belum lama ini ia juga mencatatkan debut di timnas Jerman pada usia 19 tahun dan langsung mencetak gol pertamanya bagi Der Panzer. Dilansir dari Sky Germany, penampilan apik Ouedraogo lantas membuat Manchester United dan Chelsea tertarik untuk mendatangkannya. Penampilan apiknya pada musim ini bersama RB Leipzig membuat Hassan Ouedraogo para pencari bakat terbaik selama beberapa memiliki segala yang dibutuhkan untuk menjadi salah satu aset masa depan klub manapun yang berhasil mendatangkannya. Menarik untuk melihat apakah dua klub Inggris tersebut akan berhasil meyakinkan di Rotten Bullen untuk melepasnya. Manchester United sudah nego untuk gelandang timnas Brasil ini. Klub Premier League Manchester United dilaporkan sudah mulai bergerak untuk mengamankan Joao Gomez. Setan Merah dikabarkan sudah mengajukan tawaran untuk memboyong pemain Wolverhampton tersebut. Menurut laporan tersebut, beberapa hari terakhir, Manchester United sudah menjalin kontak dengan manajemen Wolverhampton. Mereka sudah mulai memproses transfer sang gelandang. MU sudah mengutarakan minat mereka untuk memboyong sang gelandang. Mereka juga sudah mulai menanyakan ketersediaan sang pemain di musim dingin nanti. Saat ini proses negosiasi antara kedua tim masih berada di tahap awal. Namun Manchester United dikabarkan akan mengupayakan agar Wolverhampton mau menerima tawaran mereka. Man Utd berbalik arah dan kini ingin merekrut bintang legendaris. Fabrizio Romano telah mengonfirmasi bahwa Manchester United telah berbalik arah terhadap Casemiro dan kini ingin pemain legendaris Brasil itu menandatangani kontrak baru. Tetapi ada sesuatu yang harus dilakukan gelandang itu terlebih dahulu. Casemiro menikmati musim debut yang fantastis di Man Utd setelah kepindahannya dari Real Madrid senilai 70 juta pound. Namun, dua musim berikutnya membuat Casemiro terlihat lebih tua dan kurang mendapat perhatian. Itu adalah bukti etos kerja dan profesionalisme gelandang veteran tersebut. Meskipun mereka yang mengenal Casemiro secara dekat tidak akan mengharapkan yang kurang dari itu. Pemahaman saya adalah situasi Casemiro benar-benar situasi yang mirip dalam hal strategi dengan Harry Maguire, kata Romano. Andre Onana menolak kibarkan bendera putih. Andre Onana nampaknya masih belum ikhlas meninggalkan Manchester United. Sang kiper dikabarkan siap kembali ke Old Trafford untuk merebut posisi kiper utama Setan Merah. Menurut laporan tersebut, Onana sendiri masih belum mau lempar handuk dalam situasinya di Manchester United. Ia masih ingin menjadi kiper utama Setan Merah. Sang kiper ingin membuktikan bahwa dirinya bukan rekrutan flop Setan Merah. Ia juga menilai bahwa dirinya punya kemampuan yang dibutuhkan untuk jadi kiper utama MU. Ia juga merasa tidak lebih buruk daripada Senne Lammens. Jadi ia akan bertekad untuk merebut kembali tempatnya sebagai kiper utama MU di musim depan.